Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 13 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ketika segalanya diliputi sunyi senyap, dan malam telah mencapai puncak peredarannya yang cepat, maka sabdamu yang maha kuasa, laksana pejuang yang garang, melompat dari dalam surga, dari atas takhta kerajaan, ke tengah-tengah negeri yang celaka. Bagaikan pedang yang tajam di bawahnya perintahmu yang lurus. Sambil berdiri tegak, ia memenuhi seluruh negeri dengan maut. Ia menjamah langit sambil berdiri di bumi. Sungguh dengan taat kepada perintahmu seluruh tata ciptaan diubah sama sekali, supaya anak-anakmu jangan sampai mendapat celaka. Maka nampaklah awan membayangi perkemahan, tanah kering muncul di tempat yang tadinya berair, jalan tanpa rintangan muncul dari Laut Merah, dan lembah kehijau-hijauan timbul dari empasan ombak yang hebat. Di bawah lindungan tanganmu, seluruh bangsa melewati tempat itu, seraya melihat pelbagai tanda yang menakjubkan. Mereka pergi seperti kuda menuju padang rumput, dan melonjak-lonjak bagaikan anak domba, sambil memuji Engkau ya Tuhan, yang telah menyelamatkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Berdoa Tanpa Rasa Bosan. Saudara-saudari terkasih, apakah kita pernah letih menanti jawaban doa yang tak kunjung datang? Kita merasa Tuhan seperti tuli dan tidak mendengar permohonan kita. Doa kita seperti mentok di langit dan tak sampai ke hadirat Allah. Mungkin sebagian kita pernah mengalami hal seperti ini. Kita berseru siang dan malam, tetapi jawaban doa tak kunjung tiba. Saudara-saudari terkasih,
Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengatakan suatu perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Janda itu meminta hakim tersebut untuk membela haknya. Awalnya hakim itu menolak, akan tetapi janda itu terus-menerus datang kepadanya. Pada zaman itu, tak ada yang bisa melindungi hak seorang janda selain hakim. Keluarganya tidak bisa lagi menjaganya, sebab setelah seorang perempuan menikah, ia bukan lagi anggota keluarga orang tuanya. Keluarga almarhum suaminya pun tidak bisa melindungi haknya. Oleh karena itulah, janda itu terus-menerus datang kepada hakim, meminta hakim untuk membela haknya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil dikatakan bahwa hakim yang didatangi janda itu tak takut akan Allah. Hatinya sama sekali tidak tergerak, meskipun janda itu memohon agar ia sudi membela haknya. Namun, karena janda itu sering datang, hakim tersebut menjadi risih. Hakim itu merasa janda itu sudah menyusahkannya. Akhirnya, hakim pun menolong perkara janda itu supaya ia berhenti mengganggunya. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini menunjukkan kepada kita betapa besar kuasa yang timbul dari kegigihan. Usaha dan berdoa tak jemu-jemu, tanpa mengenal rasa bosan, akan membuahkan hasil. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana hal itu bisa berhasil di hadapan seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tak menghormati seorang pun. Saudara-saudari terkasih, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Melalui sabda hari ini, Tuhan memberi pengajaran sekaligus ajakan bagi kita bahwa berdoa itu tidak boleh cepat menyerah, harus terus-menerus. Jika kita telah berdoa dan saat ini dan besok hari belum terkabul, Tuhan mau agar kita tidak mudah menyerah. Tuhan mau agar kita tetap optimis bahwa pertolongan Tuhan pasti datang kepada orang yang berseru kepadanya. Tetaplah meyakini apa yang menjadi doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga kami dengan tak jemu-jemu berdoa kepadamu, sehingga kami semakin dekat denganmu dan mengenalmu lebih dalam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.